Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar? Dan salam sejahtera untuk rekan-rekan sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 kelas Ilmu Hukum 2A mata kuliah kewirausahaan akan coba memaparkan hasil tugas kami. Tugas ini diajukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh dosen 1 Profesor Muhammad Anton Athoillah dan dosen 2 Bapak Jarin Giparian Haulani MESY. Sebelumnya izinkanlah saya Pasha Muhammad Hafid pada kesempatan kali ini akan mencoba memandu jalannya presentasi ini sebagai moderator. Akan tetapi sebelum kita berlanjut ke sesi pemaparan materi yang menjadi intinya, saya akan coba memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alaisa Buzaina, Ali Husain Al-Ansori, Amelia Zahra Putri, Amar Faujan, Ajis Imam Hidayat, Citra Ayuandita, Dimas Ardiansyah, Deni Rosyani, Fahmi Hasbullah, dan saya sendiri Pasha Muhammad Hafid. Mungkin perkenalannya cukup sekian saja, kita langsung saja ke sesi pemaparan materi. Pada kesempatan kali ini kami akan coba memaparkan bisnis review dari produk yang telah kami ajukan kepada Bapak Jarin sebelumnya. Untuk yang pertama, sebelum ke pemaparan materi dari baik BMC ataupun HUK, kami akan coba memaparkan dari makna dari logo, karena logo ini juga menjadi sangat penting untuk sebuah bisnis. Untuk pemaparan logo ini akan coba dipaparkan oleh rekan saya, Saudari Citra Ayuwandita. Kepada Saudari Citra Ayuwandita, waktu beserta layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Trifood Indonesia sama dengan nama bisnis, jelas nikmatnya sama dengan produk kami lezat dan nikmat. Lingkaran sama dengan kesempurnaan rasa dari produk kami, kue cookies sama dengan produk yang kami tawarkan, 3 titik di dalam sama dengan lezat, praktis, dan ekonomis. Warna putih sama dengan bersih, kami selalu menjaga kebersihan produk kami. Dan warna hitam sama dengan kuat dan tahan lama. Artinya produk kami bukan produk yang mudah expired. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Citra yang telah memaparkan makna logo dari bisnis kami. Logo ini menjadi hal yang sangat penting untuk sebuah bisnis karena logo itu menggambarkan produk yang akan kami paparkan dan ini juga menjadi sebuah branding atau ciri dari bisnis kami. Untuk selanjutnya kami akan coba memaparkan bisnis model kanvas yang terdiri dari beberapa sub bahasan yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Untuk gambaran secara utuhnya bisnis model kanvasnya bisa dilihat di layar yang telah kami tampilkan. Untuk pemaparan yang pertama akan coba dipaparkan oleh rekan saya Saudara Dimas Ardiansyah. Kepada Saudara Dimas Ardiansyah, waktu beserta layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Pasha. Baik, saya akan menjelaskan poin pertama itu value proposition. Poin yang pertama yaitu kue kemasan toples berukuran 300 sampai 500 gram. Nah, di sini kita menyediakan berbagai ukuran toples di antara 300 sampai 500 gram. Dan poin kedua, menerima pesanan antar alamat atau online. Nah, untuk poin ini kita juga menyediakan dalam aplikasi online untuk memudahkan para konsumen untuk membeli produk kami yang kami tawarkan. Dan yang poin ketiga adalah halal dan sehat. Dalam poin ini kami menjaga dan menjunjung tinggi dalam kehalalan dan menjunjung tinggi dalam kesehatan produk kami. Dan yang keempat, selain sebagai tempat produksi, juga dapat sebagai tempat belajar untuk membangun usaha skala makro. Nah, dalam poin ini kita memperbanyak dan membuka peluang untuk bagi yang ingin belajar dalam berusaha ini agar dapat memperbanyak peluang pekerjaan bagi orang yang ingin mencoba berbisnis dalam bisnis ini. Sekian dan terima kasih. Saya kembali kepada Saudara Pasha Muhammad. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Dimas. Yang pertama tadi mengenai value proposition nih. Jadi sedikit gambaran mengenai nilai-nilai dari bisnis kami dari mulai kue seperti apa yang kami paparkan, kemudian dari halal dan sehat yang menjadi salah satu motor dari produk kami dan juga dari cara pemasakannya. Untuk yang kedua, dari bisnis model kanvas ini akan coba dipaparkan oleh Saudari Dini Rosyani. Kepada Saudari Dini Rosyani, waktu beserta layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Pasha. Saya akan menjelaskan mengenai customer segments. Yang poin pertama adalah target marketing atau target pasar kami adalah keluarga dengan membuat packaging produk atau kemasan yang simpel,
namun elegansinya masih terjaga agar tidak membuat repot para konsumen. Selanjutnya, dengan menggunakan pemasaran massal, yaitu strategi pemasaran di mana perusahaan memutuskan untuk mengabaikan perbedaan segmen pasar dan menarik seluruh pasar dengan satu penawaran. Baik, kepada Pak Fasa, dikembalikan. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai customer relationship, yaitu poin pertama, penjualan langsung melalui online atau offline melalui outlet. Caranya dengan konten marketing, lalu visual marketing, mobile marketing, continuous marketing, dan lain sebagainya. Lalu yang poin kedua, menggunakan reseller. Reseller yaitu menjual kembali sebuah barang dari supplier tanpa adanya stok barang dengan komisi yang telah ditentukan sendiri. Lalu poin terakhir yaitu menggunakan promo harga pelanggan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Dini yang telah memaparkan mengenai segmentasi dari konsumen kami dan cara-cara kami menjual, dari mulai cara kami menjual dengan cara reseller ataupun kemudian berjualan online, dan dijelaskan juga dari segmentasi pasar kami baik dari lingkungan keluarga ataupun pasar secara umum. Baik, untuk selanjutnya akan coba dipaparkan oleh rekan saya Saudari Alaisa Buzaina. Kepada Saudari Alaisa, waktu beserta layar kembali saya persilahkan. Baik, terima kasih Fasa. Yang selanjutnya adalah channel. Yang pertama, kita akan membuat brosur dengan desain yang menarik. Yang selanjutnya ada iklan. Kita akan membuat iklan di berbagai media. Selanjutnya, kita akan menjual barang ini di marketplace, contohnya seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Yang selanjutnya, kita bisa menggunakan media online seperti WhatsApp, IG, atau Facebook. Selanjutnya, key activities. Yang pertama, pengimpuran kurma agar terjaga kualitasnya dari beberapa negara, contohnya dari Arab, Turki, atau Dubai. Yang selanjutnya, ada penghalusan atau blending kurma untuk campuran adonan. Yang ketiga, penggilingan adonan kue. Yang keempat, pengovenan atau pemanggangan. Yang kelima, pengemasan menggunakan jar atau tumbler. Yang terakhir yaitu pemasaran secara langsung ataupun online. Baik, terima kasih untuk Saudari Alaisa yang telah memaparkan tadi mengenai channel dan aktivitas kunci dari kelompok kami. Tadi sudah dipaparkan salah satunya kami itu selalu mengimpor kurma yang berkualitas dari luar negeri seperti dari Arab ataupun dari Turki dan yang lainnya. Kemudian untuk bagian bisnis model kanvas yang lain akan coba dipaparkan kembali oleh rekan saya Saudari Amelia Ajahara Putri. Kepada Saudari Amelia Ajahara Putri, waktu beserta layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Fasa. Yang selanjutnya ada Key Research. Yang pertama ada tempat produksi kue. Tempat produksi kue ini kami jamin kebersihan dan higienisnya. Yang kedua ada peralatan pembuatan kue, misalnya oven, mixer, dan lain-lain. Yang ketiga ada peralatan penghalus kurma. Ya, baik Saudari Amelia yang telah memaparkan key resource. Yang selanjutnya akan coba dilanjutkan oleh rekan saya Saudara Amar Fauzan. Saudara Amar, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang key partners. Key partners kita terdapat di 1. Minimarket, seperti contohnya Alfamart atau Indomaret, atau toko kue, atau toko oleh-oleh, atau toko oleh-oleh khas Arab, karena bahan dasar dari kue kita terdapat juga kurma. Yang kedua, ada ekspedisi JNE atau ekspedisi yang lainnya. Yang ketiga, ada marketplace. Kami bisa terdapat di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan kami juga akan mempromosikan di Instagram. Yang keempat, ada pasar tradisional. Kami akan memasarkan produk kami di pasar-pasar tradisional yang terdapat di dekat tempat kami produksi. Yang kelima, ada GoFood atau GrabFood, atau bisa juga ShopeeFood. Yang keenam, ada pengusaha-pengusaha kue kecil yang terdapat di dekat tempat produksi kami. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Saudara Pasha.
Baik, terima kasih Saudara Amar Fauzan yang tadi telah memaparkan salah satu bagian dari bisnis model Kampas mengenai key partner. Telah disebutkan tadi partner-partner kami seperti toko oleh-oleh, kemudian JNE untuk mengantarkan penjualan online, kemudian kami juga akan coba bekerja sama dengan startup-startup yang sudah berkembang seperti GoFood ataupun GrabFood. Baik, untuk bagian BMC berikutnya akan kembali coba dipaparkan oleh rekan saya, Saudara Fahmi Hasbullah. Kepada Saudara Fahmi Hasbullah, waktu beserta layar saya persilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Lanjut saya akan menjelaskan tentang cost structure, di mana dalam bisnis model Kampas ini kita mengeluarkan beberapa biaya. Yang pertama kita karena kurma kita hasil dari impor untuk menjaga kualitas, jadi kita di sini mengeluarkan biaya untuk pengimporan kurma. Kemudian biaya pembuatan kue, karena untuk membuat kue kurma ini kita menggunakan beberapa karyawan yang memang harus dipekerjakan. Lalu kemudian yang ketiga, biaya bahan, lalu biaya peralatan, biaya kemasan dan pemasaran, biaya air dan listrik, dan biaya sosialisasi dan promosi, karena kita harus mengeluarkan buat untuk iklan, untuk sosialisasi dan sebagainya. Mungkin hanya itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Fahmi Hasbullah yang telah memaparkan juga salah satu bagian dari bisnis model Kanvas kami yang mengenai cost struktur atau struktur biaya. Ini juga menjadi salah satu elemen yang penting dari sebuah bisnis karena segala biaya itu harus diperhitungkan. Kami telah memperhitungkan segalanya di bisnis model Kanvas ini, dari mulai biaya pengiriman kurma, biaya untuk menggaji karyawan, biaya promosi, sampai perintilan-perintilan kecil seperti biaya air dan listrik sudah kami perhitungkan di bisnis model Kanvas ini. Sudah ada 8 subbagian yang telah dibahas dari bisnis model Kanvas ini, tapi ada satu lagi yang belum terbahas yang akan kembali coba dipaparkan oleh rekan saya, Saudari Amelia Ajahara Putri. Kepada Saudari Amelia, kembali waktu beserta layar saya persilahkan. Ya, terima kasih Fasa. Yang selanjutnya ada revenue streams. Yang pertama, penjualan kue kurma secara langsung. Yang kedua, penjualan kue kurma melalui online, misalnya melalui WhatsApp, Instagram, atau Facebook. Yang ketiga, penjualan untuk reseller. Ya baik, terima kasih Saudari Amel yang telah memaparkan poin terakhir dari review bisnis model Kanvas. Tetapi yang seperti yang telah saya paparkan tadi di presentasi bisnis review ini, kami tidak hanya menggambarkan dan mempresentasikan bisnis model Kanvas, tapi kami akan mempresentasikan dari logo bisnis model Kanvas, dan ini yang terakhir yaitu host of quality atau bisa disingkat dengan hook, yang akan coba kembali dipaparkan oleh rekan-rekan kami. Untuk gambaran dari host of quality-nya akan dipaparkan nanti secara bergiliran, dan yang pertama ini akan coba saya paparkan langsung. Yang bisa dilihat rekan-rekan sekalian, gambarnya dilihat di slide presentasi ini. Yang pertama akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah customer need and benefit. Tool ini menghasilkan data atau informasi yang terstruktur mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggan berdasarkan hasil riset pasar. Ini seperti menggambarkan data informasi pasar itu yang benar-benar dibutuhkan pasar itu seperti apa. Di dalam host of quality ini kami memperhitungkannya. Yang kedua ada planning metric. Bagian kedua dari hook ini adalah planning metric. Bagian ini merupakan tempat penentuan sasaran atau tujuan produk didasarkan pada hasil interpretasi tim terhadap data riset pasar. Ini menggambarkan sasaran yang akan kami incar, tujuan yang kami incar dari penjualan ini. Tentunya hasil dari penelitian pasar, karena kami juga akan menyesuaikan dengan data yang dibutuhkan oleh pasar. Yang ketiga ada technical response. Ini sering juga disebut dengan substitute quality characteristic. Pada bagian ini terjadi proses penerjemahan dari kebutuhan pelanggan ke dalam bahasa pengembang. Jadi kita berusaha menerjemahkan yang menjadi kebutuhan pasar, kita kembangkan melalui bahasa pengembang atau voice of developer. Yang keempat ada relationship matrix. Fungsi utamanya adalah untuk membangun hubungan antara pelanggan dan ukuran kinerja yang dirancang untuk meningkatkan produk. Ini akan mengukur hubungan antara pelanggan dan ukuran kinerja kita, sejauh mana pelanggan itu cukup dan puas dengan kinerja dari produk kita. Jadi fungsi ini juga bisa menggambarkan itu. Untuk hook ini belum cukup sampai di sini, ada lanjutannya, dan untuk lanjutannya akan coba mungkin dibantu dipaparkan oleh rekan saya, Saudara Ajis Imam Hidayat. Kepada Saudara Ajis Imam Hidayat, waktu beserta layar saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk bagian house of quality yang selanjutnya atau yang kelima, yaitu
technical correlation. Bagian kelima dari House of Quality adalah technical correlation. Matriks yang terletak paling atas dan bentuknya menyerupai atap. Tahapan ini dilakukan untuk membantu tim dalam menentukan desain yang mengalami bottleneck dan menentukan kunci komunikasi di antara para perencana. Kemudian bagian House of Quality yang keenam ada technical matrix. Bagian terakhir ini adalah technical matrix, di mana perusahaan mengumpulkan 3 jenis data, yaitu yang pertama ada technical response priorities, yaitu tingkat kepentingan atau ranking persyaratan teknis. Kemudian yang kedua, competitive technical benchmark, yaitu technical benchmarking yang menguraikan informasi mengenai keunggulan technical response dari kompetitor. Kemudian yang ketiga ada technical targets, yaitu target kinerja karakteristik teknis dari produk yang dikembangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Ajis yang telah membantu melanjutkan pemaparan dari bagian House of Quality. Mungkin tadi yang dipaparkan oleh saya dan Saudara Ajis lebih ke penjelasan dari teori inti, teori-teori dan penggambaran dari House of Quality itu seperti apa dan poin-poinnya seperti apa. Untuk selanjutnya akan lebih ke teknis dan lebih mendetail khususnya dari kelompok kami akan coba dipaparkan rekan saya Saudara Ali Hussein Al-Ansori. Kepada Saudara Ali Hussein Al-Ansori, waktu beserta layar saya persilahkan untuk memaparkan bagiannya yang cukup menguras perhatian, jadi mohon disimak baik-baik pemaparan dari Saudara Ali Hussein. Silahkan Saudara Ali Hussein. Di sini saya akan menjelaskan House of Quality kelompok kami. Yang pertama di sini ada kotak customer need and benefit. Nah, di sini ada 10 poin dari kelompok kita, yaitu yang pertama harga murah, rasa enak, pelayanan bagus, kemasan menarik, praktis, tahan lama, berkualitas, halal, kehigienisan, dan juga bergizi. Kemudian ini tuh masuknya ke dalam customer requirement. Jadi apa yang dibutuhkan konsumer. Kemudian ini di atasnya ini apa yang perlu kita lakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan customer. Di sini ada bahan baku, kemudian teknik produksi, alat, karyawan, modal, platform, customer service, kemudian upgrading isu, pemasaran, pengemasan. Nah, kemudian di sini ada simbol-simbol yang pertama tuh lingkaran ada titiknya. Ini menandakan bahwa hubungannya itu strong relationship. Nah, berarti sangat berhubungan. Kemudian ada yang lingkaran ini moderate relationship. Kemudian ada yang segitiga weak relationship. Kemudian ada plus ini strong positive correlation, sangat berkorelasi. Kemudian ada yang plus ini positive correlation. Kemudian ada yang min negative correlation. Kemudian segitiga ke bawah ini strong negative correlation. Yang segitiga hitam ke bawah objective is to minimize, yang bawahnya objective is to
maximize, dan X ini objective is to hit target. Nah, di sini kita ada harga murah dengan bahan baku ini, simbolnya adalah strong relationship, yang berarti bahwa antara harga murah dan bahan baku ini sangat berhubungan. Kemudian ada bahan baku dengan teknik produksi ini plus, yang berarti ini strong positive correlation, sangat berkorelasi. Ya. Adapun di samping ini kompetitor 1 dan kompetitor 2, yang ini berarti bahwa kita melihat survei secara tidak langsung bahwa kompetitor 1 dan kompetitor 2 ini dalam harga murah ini bayinya 3, kemudian yang kompetitor 2 ini 2. Begitupun seterusnya. Kemudian di sini kita terdapat nilai yang mana kita harus lakukan di dalam house of quality atau tidak. Di sini yang paling besar adalah 650 ini modal. Di sini yang paling utama adalah modal. Karena di sini merupakan paling besar. Oke, lanjut. Nah, seperti yang tadi, ini poin-poin yang ada di kotak A, yaitu need benefit yang tadi. Nah, di sini terdiri dari harga murah. Ini sangat berhubungan dengan bahan baku, teknik produksi, modal, karyawan, dan pengemasan. Kemudian rasa enak sangat berhubungan dengan bahan baku, teknik produksi, dan modal. Kemudian pelayanan bagus sangat berhubungan dengan karyawan, platform, customer service, dan pemasaran. Kemasan menarik sangat berhubungan dengan teknik produksi, modal, dan pengemasan. Kemudian praktis sangat berhubungan dengan pengemasan. Tahan lama sangat berhubungan dengan bahan baku, teknik produksi, modal, dan pengemasan. Berkualitas sangat berhubungan dengan bahan baku, teknik produksi, modal, dan pengemasan. Kemudian halal. Halal ini sangat berhubungan dengan bahan baku. Kemudian kehigienisan sangat berhubungan dengan teknik produksi dan pengemasan. Kemudian yang ke-10 bergizi. Ini sangat berhubungan dengan bahan baku dan modal. Slide selanjutnya. Di sini ada kompetitor. Yang tadi kita menilai kompetitor kita supaya kita bisa lebih baik dari mereka. Kalau untuk di harga murah, kompetitor 1 nilainya 3. Ini tuh dari skala 5. Nah, harga murah ini nilainya 3, kemudian kompetitor 2 nilainya 2. Rasa enak, kompetitor 1 3, kompetitor 2 4. Kemudian pelayanan bagus, kompetitor 1 3, kompetitor 2 3. Kemasan menarik, kompetitor 1 4, kompetitor 2 2. Praktis, kompetitor 1 2, kompetitor 2 4. Begitupun tahan lama, kompetitor 1 3, kompetitor 2 3. Berkualitas, kompetitor 1 4, kompetitor 2 2. Kalau untuk halal ini semuanya 5 karena produk mereka pada halal, sama-sama halal. Kemudian kehigienisan, kompetitor 1 2, kompetitor 2 3. Bergizi, kompetitor 1 3, kompetitor 2 2. Nah, kita harus lebih baik dari mereka. Misalnya kita dari harga murah, mereka nilainya 3 dan 2, kita tuh harus lebih dari mereka. Begitupun seterusnya kepada yang lain. Nah, mungkin
Berikut pemaparan dari saya tentang host of quality kelompok kami. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Ali Hussein Al-Ansori yang telah merupakan host of quality dari kelompok kami. Mungkin jika tadi saya dan Saudara Ajis memaparkan lebih ke teori, ini Saudara Ali memaparkan lebih ke teknikal dan implementasi secara langsung dari host of quality ini kepada kelompok kami. Terima kasih atas pemaparannya yang cukup komprehensif dan cukup menjelaskan dengan sangat bagus ya. Mungkin usai sudah rangkaian dari yang kami paparkan dari mulai logo, kemudian bisnis model kanvas, dan sekarang yang ketiga dari host of quality, kami sangat sadar kami masih dalam proses belajar, jadi banyak sekali mungkin kesalahan dan kekurangan, tapi mohon dimaklumi untuk teman-teman sekalian. Jika ada kritik dan masukan bisa nanti tulis di kolom komentar. Mungkin terima kasih kami ucapkan juga kepada Bapak dosen Bapak Jarin yang telah memberikan tugas ini kepada kami sehingga memberi kesempatan kami untuk belajar mengenai mengelola bisnis dari mulai membuat logo, membuat bisnis model kanvas sampai sekarang membuat host of quality. Sekian mungkin dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan juga kita sekarang masih berada di dalam situasi pandemi, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah yang Maha Kuasa sehingga kita semua dapat beraktivitas kembali seperti normal dan semoga pandemi ini segera selesai. Sekian dari kami kelompok 3 mata kuliah kewirausahaan. Saya Pasha Muhammad Hafiz selaku moderator. Mewakili rekan-rekan yang lain kami pamit undur diri. Semoga apa yang kami paparkan memberikan manfaat bagi rekan-rekan sekalian. Segala yang benar hanya milik Allah dan segala yang salah berasal dari mulut kami sendiri. Akhir kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.